Trinanda Hamid sebagai salah satu perwakilan peserta KKN Tim 2 Wilayah Indonesia Bagian Barat Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan ini, saya telah menyelesaikan kurang lebih selama 45 hari program pelaksanaan KKN sebagai salah satu bentuk persyaratan mata kuliah wajib dan sebagai salah satu pengimplementasian pengabdian kepada negeri. Program KKN yang akan saya jalani akan berfokus di Perumahan Mitra Raya RW 05 Batam Center. Saya berharap dari seluruh rangkaian KKN yang sudah direncanakan dan dijalani bisa didukung oleh seluruh elemen masyarakat supaya bisa terus berlanjut dengan baik dan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk Anda, masyarakat Kota Batam. Terima kasih. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Rempang, Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Beragam sektor penggerak atau potensi ekonomi meliputi sektor pariwisata, komunikasi, sektor listrik air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan kapal, sektor perdagangan dan jasa menjadi nadi perekonomian Kota Batam. Terlepas dari itu, kuliah kerja nyata kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Sistematikanya diubah menjadi program monodisiplin yang mana dilakukan secara mandiri atau individu dengan 2 program utama. Kuliah kerja nyata dilaksanakan di domisili masing-masing mahasiswanya dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tema KKN yang diusung tahun ini yakni pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah yang difokuskan untuk terselenggaranya KKN ini sendiri adalah di Perumahan Mitra Raya Batam Center RW 05. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan tempat tinggal mahasiswa serta terdapat permasalahan yang perlu untuk segera dibenahi. Lokasi perumahan ini sangat strategis, di mana terdapat pasar, dekat dengan pusat perbelanjaan, sekolah, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Warga Perumahan Mitra Raya, sebagian besar profesi warganya bertumpu pada sektor perdagangan, yakni pedagang pasar, wirausahawan, maupun UMKM yang menjual barang atau jasa. Ada pula pegawai kantor, baik dalam sektor swasta maupun negeri. Jumlahnya di Mitra Raya itu ada RT-nya itu ada 6, ada rumah dan ruko itu sekitar 850, jadi kurang lebih warganya di RW 05 ada 1.500 kurang lebih. Ya. Kondisi kemasyarakatan kalau di lingkungan Mitra Raya biasanya lebih condong untuk egois, tidak memasyarakat satu sama lain ya, karena banyak orang yang bekerja jadi mereka tidak mempedulikan satu sama lain. Permasalahan di wilayah di Mitra Raya tentunya sehubungan dengan COVID-19, tentunya penggunaan masker. Jadi kadang-kadang kesadaran masyarakat kurang untuk penggunaan masker, tetapi memang terus dihimbau dengan spanduk, kemudian dihimbau juga dengan pemberitahuan lisan dan sebagainya.
Sebenarnya saya bikin usaha ini setelah corona, karena awalnya saya kerja online, jual tas, sepatu gitu. Tapi begitu corona penurunannya sangat drastis, nggak mencukupi biaya hidup saya. Jadi sama adik saya dikasih solusi, coba aja karena sekarang corona orang butuh masker, coba aja kita bikin masker. Saya harap corona cepat berlalu agar orang-orang bisa bekerja, keluar rumah dengan perasaan lebih nyaman dan lebih sehat. Sangat menurun drastis karena kondisi ekonomi kan menurun, jadi kemungkinan besar masyarakatnya juga lebih memikirkan bahan-bahan yang lebih pokok daripada menjahit token baru. Mudah-mudahan COVID-nya segera selesai, usahanya kembali normal seperti biasa dan berjalan lancar. Enggak. Kenapa Pak nggak pakai masker? Enggak suka pakai masker. Kenapa? Enggak kenapa-kenapa sih, enggak ada duit. Mau beli masker. Bapak tahu nggak kalau pakai masker kain itu berfungsi untuk mencegah COVID-19? Ya tahu sih, cuma karena enggak ada duit bagaimana mau beli? Pak, kenapa sih? Bapak tahu nggak kenapa kita harus pakai masker kain? Pentingnya masker kain tahu nggak apa? Ya biar jangan debu masuk ke dalam ya ada virus lah, itu aja intinya. Nah, tapi masker kain itu juga berfungsi untuk mendukung UMKM kita untuk memproduksi masker, Pak. Kalau misalnya kita pakai masker yang ada di apotek tuh, kita kan juga bisa tuh, petugas kesehatan tuh bisa kekurangan masker medisnya. Kalau kita kain kan lebih murah kan, Pak. Betul. Nah, jadi mulai sekarang Bapak harus pakai masker, Pak. Ya terima kasih maskernya. Wow. Ya saya siap. Oke. Mau pakai masker terus. Nah, Pak, Ya suka pakai masker nggak? Enggak. Nah, Bapak tahu nggak arti penting pakai masker itu seberapa penting? Enggak tahu. Nah, jadi Pak, kita harus pakai masker kain untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, kenapa kita pakai masker kain? Karena masker kain itu bisa dipakai berkali-kali. Terus, kalau kita misalnya pakai masker yang biasa tuh, yang mereknya Sensi atau yang dari apotek, itu kan buang-buang duit, karena kan sekarang mahal kan. Kalau misalnya kita pakai masker kain, kan kita bisa membantu UMKM, kayak misalnya penjahit atau lain sebagainya. Terus kita bisa jadi lebih hemat biaya, gitu Pak. Nah, Pak sekarang, dia harus pakai masker ya Pak? Pakai masker. Pakai masker Pak? Ya. Oke, masker kain itu seperti apa? Nah, kita harus pakai masker kain untuk mencegah penularan COVID-19 Pak. Kenapa kita harus pakai masker kain? Karena masker kain itu bisa dipakai untuk berkali-kali, beda sama masker yang biasanya. Jadi, Bapak sekarang pakai masker nggak kalau kemana-mana? Enggak. Nah, jadi mulai sekarang harus pakai masker kain. Oh iya. Jangan pakai masker yang biasanya, Pak. Jadi gini Bu, setelah saya pakai masker ini, rupanya manfaat dari masker itu banyak sekali. Biar ada debu nggak masuk dalam paru-paru kita, mencegah virus, pokoknya segala macam lah. Tapi bagus untuk masker kainnya. Dijelasin saya mengerti dan paham apa artinya memakai masker, karena itu bisa untuk mencegah pemutusan rantai COVID-19, dan itu untuk mencegah supaya tidak terkena virus dan kita bisa menjaga kesehatan kita dan membantu masyarakat yang lain untuk menerapkan supaya kita memakai masker. Sosialisasi ini baik menurut saya karena secara langsung bisa mengingatkan warga untuk memakai selalu masker kain untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Terima kasih. Ya, karena saya kerja di luar jadi harus pakai masker. Saya senang dan saya dengar katanya Anda juga ikut membagikan masker, dan saya sangat berterima kasih atas kepedulian dari saudara ikut
ikut peduli untuk di lingkungan mitra raya, sehingga ini menjadi satu berkah yang besar